Apa kau sudah mendengar itu? Itu apa? Rahasia penting keluarga Shirley bocor. Seperti lokasi markas besar mereka? Bukan, ini lebih greget. Katanya sih, Juan Shirley sedang mencari cucu ketiga dari kakeknya. Dia akan menjadikannya anggota Shirley. Bukankah mereka terlalu ceroboh? Kalau begini, pasti banyak orang mengaku sebagai cucu ketiga itu. Makanya, sekarang banyak orang sedang menghubungi keluarga Shirley. Aduh, kurasa keluarga Shirley akan segera habis. Brian tersenyum. Seperti rencananya, rumor tersebut telah menyebar dengan cepat. Bahkan di pesta topeng, tempat orang-orang tak mengenali satu sama lain, mereka terus membicarakan tentang cucu ketiga Jordan yang sedang dicari Juan. Ini makin seru. Brian menyesap pelan anggur. Brian sendiri telah mendapatkan perintah dari Ash, agar dirinya mendapatkan seseorang dengan ciri-ciri yang sama untuk dijadikan cucu ketiga. Lalu, apakah Brian mencurigai seseorang sebagai saudaranya? Tentu saja tidak. Ini pertama kalinya, Brian tidak bisa menekukan identitas seseorang dengan mudah. Dia biasa melakukannya dalam waktu singkat. Ini menjadi sangat seru, karena tingkat kesulitan yang tinggi. Kira-kira, seperti apa wajahnya ya? Saat sibuk memikirkan soal saudaranya, Brian mendapatkan telepon masuk dari seseorang. Brian bergegas keluar dari aula pesta, menuju balkon. Ya, Kak. Laura mengetahui orang itu. Aku tahu. Lalu, apa dia mengatakannya padamu? Tidak. Kupikir ada sesuatu yang membuatnya tidak bisa mengatakannya. Dia mengigau dalam tidurnya. Dia menyebut sebuah nama, Elios. Elios? Maksud kakak, Elios Roger? Orang yang kakak pukul? Kau sudah mengumpulkan informasi soalnya? Tentu saja. Aku hanya tertarik dengan seseorang yang mengenal kakak ipar sebelum dia memasuki Shirley. Pria itu berasal dari keluarga yang cukup baik. Bahkan, kedua orang tuanya sangat memanjakannya, walaupun dia hanya anak angkat. Karena itulah, dia manja dan jadi rakus akan segalanya. Saat dia berumur 20 tahun, dia bertengkar dengan kedua orang tuanya, karena mereka mengetahui Elios memakai narkoba. Elios kabur dari rumah, dia hidup di jalanan dan bertingkah seolah-olah penguasa. Dia cukup hebat, karena bisa mengumpulkan orang-orang untuk jadi bawahannya. Tapi tetap saja, dia kalah melawan kakak ipar. Kak, kau masih di sana? Brian, apa menurutmu? Jika kakak bertanya, apakah dia adalah cucu kakek, maka aku akan menjawab sangat tidak mungkin. Kenapa? Sekali lihat saja, aku sudah tahu. Apa kakak tidak melihat wajahnya? Brian berdehem pelan. Aku dan kakak sama-sama tampan, tapi dia terlihat seperti seseorang yang habis diinjak-injak. Mana mungkin orang seperti itu bersaudara dengan kita? Mungkin, dia mirip ibunya. Aku juga lebih mirip ibu, tapi aku tetap tampan, tuh. Mungkin ibunya jelek. Ayah kita suka yang jelek? Juan terdiam. Kak, ayolah, jangan terlalu memikirkannya. Laura menyebut nama Butch Asterisngan itu di mimpinya. Mungkin itu mimpi buruk. Brian memikirkan sesuatu. Kalau begitu, bagaimana jika kita membuktikannya? Aku akan membawanya sebagai pionku. Tidak, jangan lakukan itu. Cari orang lain. Yah, baiklah. Jika dia memang saudara kita, maka aku tak memiliki pilihan lain selain memberinya kehormatan itu. Kak. Oh. Brian cemberut saat Juan mematikan teleponnya. Kenapa kakak bersikeras sekali, sih? Aku yakin, dia bukan bagian dari Shirley. Semua anggota Shirley kan good looking. Brian terdiam setelahnya. Kini, untuk pertama kali dalam hidupnya,
ia merasa bimbang dengan pemikirannya sendiri. Tidak mungkin, kan? Laura terbangun pukul 3 pagi. Juan masih di sisinya, tertidur lelap. Pikiran Laura terus dipenuhi dengan rasa tak enak dan bersalah, karena harus menyembunyikan kebenaran tentang identitas cucu ketiga. Aku mau cari angin dulu. Laura beranjak dari ranjang. Ia menuruni tangga, menuju halaman utama yang masih sepi. Hanya terdengar suara air mancur dan beberapa suara alam. Laura duduk di pinggiran kolam air mancur, menyentuh air yang terasa sangat dingin, seperti es. Laura merenung selama beberapa menit, hingga sebuah tepukan kecil di bahunya membuatnya tersadar. Hans. Laura bersyukur, itu bukan penyusup. Maaf atas ketidaksopanan saya. Nyonya tidak menyahut saat saya memanggil, ujar Hans. Tidak apa-apa, aku memang sedang kacau. Tapi, apa yang Hans lakukan sepagi ini? Hans terlihat berkeringat, ia memakai kaos putih tanpa lengan, dan celana panjang berwarna hitam. Kau habis lari? Tanya Laura. Iya. Di jam 3 pagi. Ini rutinitas saya. Itulah sebabnya kenapa aku tidak pernah melihatmu berolahraga. Laura menepuk tempat di sebelahnya. Permisi. Hans langsung duduk di sana. Hans, apa kau tahu aku berbohong pada kalian semua? Saya tahu. Kalau begitu, haruskah aku mengatakan kebenarannya pada Juan? Itu semua adalah keputusan Anda. Jika aku melakukannya, sesuatu yang buruk akan terjadi. Kalau aku tidak mengatakannya, Juan pasti akan marah padaku karena bertindak egois. Laura memegangi kepalanya dengan kedua tangan, siku bertumpu pada lutut. Jika kau adalah aku, maka apa yang akan kau lakukan? Tolong jawab dengan jujur, ujar Laura. Anda bilang, Tuan Jordan sangat ingin keinginan dan pesan terakhirnya dipenuhi. Karena saya adalah seorang Shirley, maka saya akan mengabulkan permintaan terakhir tersebut, meski hal buruk akan terjadi nantinya. Sudah kuduga kau akan menjawab begitu. Laura berdiri, membuat Hans ikut berdiri. Aku akan kembali ke kamar. Biar saya antar. Hans mengikuti Laura dari belakang. Saat mereka hendak menaiki tangga, langkah mereka terhenti saat melihat Juan ada di ujung. Kau dari mana? Tanya Juan. Cari angin. Laura bergegas menaiki tangga. Oh ya, Hans. Terima kasih sudah mau mendengarkanku, kau bisa kembali sekarang. Juan merangkul pinggang Laura, dia sempat melirik Hans sebentar, sebelum melanjutkan perjalanannya. Sementara itu seorang lelaki sedang meringis. Ak! Sialan! Elios meringis kencang. Tubuhnya terasa sangat pegal, rasa sakit setelah dipukuli oleh 10 orang anggota dengan peringat tertinggi terasa sangat nyata. Padahal, dirinya sudah bersusah payah untuk memasuki markas besar ini. Berawal dari mengantar kopi, hingga seorang calon bawahan resmi. Tapi semuanya harus hancur, karena wanita itu. Laura Alexa, jalang itu. Tak kusangka, dia akan merangkak naik dengan cara licik, sialan. Saat ini, Elios sedang berjalan kaki, menyusuri hutan yang rimbun. Dia telah diusir, semua usahanya menjadi bagian dari Shirley telah sia-sia. Kau harus bersyukur, Nyonya Shirley menyuruh kami untuk tidak membunuhmu. Dia telah menyelamatkan nyawamu, ingat itu. Cih! Elios melempar batu ke arah pohon saat mengingat perkataan seniornya. Siapa yang menyelamatkan siapa? Aku lebih baik mati, daripada harus diselamatkan oleh jalang rendahan sepertinya. Sebuah mobil muncul dan berhenti di sebelah Elios. Kaca bagian pengemudi turun, seorang wanita yang memakai kacamata hitam serta topi muncul, itu adalah wajah yang asing bagi Elios. Elios Roger? Siapa kau? Tanya Elios.
Tuanku ingin membuat kesepakatan denganmu. Apa maksudnya itu? Masuk saja ke dalam. Helios masuk ke dalam mobil, di bagian penumpang. Ada seorang pria yang duduk di sana. Pria tampan yang langsung menunjukkan senyum menawan ke arah Helios. Aku tidak akan berbasa-basi. Brian menunjukkan tablet kepada Helios. Helios yang kebingungan, membaca artikel yang ditunjukkan oleh layar tablet. Shirley sedang mencari anggota mereka yang hilang. Lalu, apa hubungannya denganku? Helios Roger, apakah kau tahu siapa kedua orang tuamu yang sebenarnya? Sial, mana aku tahu? Kau tiba-tiba menyuruhku masuk dan menanyakan pertanyaan aneh. Helios menyadari sesuatu. Tunggu, jangan bilang. Aku telah menyelidiki latar belakangmu. Kau adalah anggota yang hilang itu. Apa? Apa kau sedang bercanda? Maksudmu, aku adalah seorang Shirley? Begitulah, kau seorang Shirley, sekaligus adiknya Juan Shirley. Bagaimana bisa aku mempercayai kata-katamu? Memangnya siapa kau? Brian Victor. Helios terkejut. Mantan anggota Shirley. Bukannya kau ini musuh bebuyutan Juan Shirley? Itu berlebihan, aku memang membencinya, tapi aku bukan musuh bebuyutannya. Lalu kesepakatan apa yang kau tawarkan padaku? Helios menjauh, jangan-jangan, kau berniat membunuhku? Aku berniat untuk menghancurkan Shirley. Aku membutuhkan bantuanmu. Jika kau memasuki Shirley nantinya, akan lebih mudah bagiku untuk memasukkan orang-orangku ke dalam sana. Brian mendekat, merangkul bahu Helios. Coba bayangkan, setelah Juan Shirley mati, kau akan memimpin Shirley. Orang-orang yang meremehkanmu, akan tunduk kepadamu. Brian berbisik pelan. Termasuk Laura Shirley. Mendengar nama Laura, ditambah marga Shirley di belakangnya, Helios jadi emosi. Jika aku melakukan kesepakatan ini, maka aku bisa membuat jalang itu tunduk padaku. Brian tersenyum. Ia senang, karena Helios adalah tipe orang yang sangat mudah ditebak. Hanya dengan melihat ekspresi wajahnya saja, Brian sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Helios. Kalau dilihat lagi, batch asterisngan ini makin jelek saja. Jiwa julid Brian muncul. Kakak, kau tidak perlu khawatir. Aku sudah yakin 100%, dia bukan saudara kita. Aku setuju. Aku akan bekerja sama denganmu. Bantu aku mendapatkan kursi kepemimpinan Shirley, ujar Helios. Baiklah. Brian mengulurkan tangannya, kita bekerja sama mulai hari ini. Ya. Helios menjabat tangan Brian, senang bisa bekerja sama denganmu. Setelah berjabat tangan, Brian langsung melepaskan sarung tangan yang ia pakai dan melemparnya ke bawah. Hal itu tidak dilihat oleh Helios, yang asik memikirkan cara balas dendam pada Laura nanti. Setelah perjalanan yang cukup lama, mereka tiba di mansion Victor. Brian turun lebih dulu, menyuruh Helios untuk mengikutinya dari belakang. Sepanjang perjalanan, Helios terus kagum dengan isi mansion. Lukamu harus diobati terlebih dahulu, ujar Brian. Baiklah. Helios berhenti melangkah saat Brian berhenti. Ada apa? Rupanya, Ash dan Charlotte sedang datang mendekat. Melihat Brian datang, bersama orang asing, tentu saja mereka penasaran. Siapa dia, Brian? Tanya Ash. Shirley, dia asli, balas Brian. Ash terkejut. Apa? Bagaimana bisa kau? Ayah, bukankah yang asli lebih baik daripada yang palsu? Ash menatap Helios. Baiklah, aku akan mengikuti rencanamu. Helios sedikit takut, karena tatapan Ash. Pria itu mendekatinya, lalu menepuk bahunya. Aku Ash Victor, pamanmu. Ini Charlotte, bibimu. Anggap saja kami sebagai keluargamu sendiri, ujar Ash.
Elios berbinar. Baik, Paman. Melihat itu, Brian tak bisa menahan senyumannya. Ayah pasti kesal. Benar saja, urat-urat kemarahan Ash terlihat jelas. Namun Elios tak menyadari itu, karena senyuman yang diberikan oleh Ash. Nampaknya terjadi sesuatu padamu, ya? Ujar Ash. Ini hanya kecelakaan kecil. Obati lukamu, lalu kau harus makan malam. Ash melirik Brian, kau bisa mengurus ini, kan? Tentu saja, Ayah, balas Brian. Aku harus pergi sekarang. Jika ada sesuatu, kau bisa tanya pada Brian. Ash melangkah melewati Elios. Ikuti aku, ujar Brian. Elios mengikuti Brian, menuju sebuah ruangan. Itu adalah kamar yang disediakan untuk tamu. Melihat kamar tersebut, Elios menganga, wajahnya langsung memerah karena kagum. Maaf ya, aku tidak bisa menyediakan kamar yang lebih bagus, ujar Brian. Ada kamar yang lebih bagus? Elios tak mau terlihat kampungan, yah, tempat ini lumayan juga. Kau melakukan tugasmu dengan baik. Brian tersenyum. Aku senang kau menyukainya. Seorang pelayan wanita muncul. Elios kembali memerah, karena terpesona dengan wajah cantik pelayan itu. Dia akan melayanimu dan mengurus semua keperluanmu. Jika ada apa-apa, jangan ragu untuk menghubungiku, ujar Brian. Kau benar-benar perhatian. Kalau begitu, aku kembali ke kamarku sekarang. Brian kembali ke kamarnya. Di dalam sana, sudah ada Cecilia yang menunggu. Cecilia adalah si penyetir mobil, yang membawa Brian dan Elios ke mansion. Jadi, bisakah kau memberitahu rencanamu sekarang? Tanya Cecilia. Brian menunjukkan wajah polos. Rencana apa? Dengan membawa Elios kemari, itu artinya kau sudah memiliki rencana. Cecilia menatap tajam Brian. Iya, kan? Tidak, tuh. Apa? Aku tidak punya rencana apa-apa. Lalu, apa maksudmu membawanya? Hanya ingin. Cecilia kesal. Maksudmu, kau mengajakku melakukan sesuatu yang tidak ada kejelasannya? Enggak juga. Aku hanya ingin membuktikan, apa dia benar saudaraku atau bukan. Cecilia menghela nafas. Bagaimana jika dia benar saudaramu? Itu tidak mungkin. Kenapa? Dia jelek. Cecilia memijat dahinya. Fisik tidak bisa membuktikan apapun. Pokoknya, aku yakin dia bukan saudaraku. Aku kembali ke Shirley saja. Cecilia hendak beranjak, namun Brian menahannya. Hani, aku keras. Urus sendiri, Bang Asteris Ed. 2 hari kemudian, Laura kembali pada kesibukannya, rebahan. Juan telah pergi pukul 5 pagi tadi, karena sesuatu yang penting terjadi. Laura tidak tahu, apakah Juan terlalu terburu-buru, sampai tidak sadar kalau bodyguard mereka tertukar. Hans, ada pesan dari Gina? Tanya Laura pada Hans yang berdiri tegak di belakangnya. Ada, Nyonya. Gina bilang, dia ingin cepat pulang dan rebahan cantik bersama Anda, balas Hans dengan wajah datar. Heh, sekarang dia tahu bagaimana rasanya bekerja sungguhan. Laura mengambil buku, sampai kapan kau akan berdiri? Ini adalah kewajiban saya untuk selalu waspada. Kau membuatku tidak nyaman. Lebih baik, kau duduk dan ikut membaca. Itu bisa menurunkan kewaspadaan. Apa kau tidak capek berdiri terus? Saya sudah berlatih untuk diam dalam posisi ini, maksimal 42 jam. Laura benar-benar tak nyaman. Bagi Hans, ini adalah hal biasa, tapi tidak baginya. Apalagi dengan cara bicara Hans yang benar-benar datar, membuatnya tak bisa bicara dengan bebas. Untuk pertama kalinya, aku kangen Gina. Laura membalik halaman buku. Ponsel Hans bergetar. Ia langsung mengangkat tanpa membaca namanya.
Ini Hans, pemimpin kelompok pengawal utama. Setelah beberapa detik, Hans menyerahkan ponsel pada Laura. Nyonya, ini untuk Anda. Laura membaca nama di layar ponsel. Ia langsung merebut ponsel itu. Gina. Laura, aku kangen. Suara Gina terdengar seperti ingin menangis. Apa kau tidak kuat berdiri? Laura mengejek. Enak saja, itu mahal kecil. Masalahnya, atmosfer di sini sangat tidak enak. Kupikir masalahnya bukan tempatnya, tapi Juan. Ini pertama kalinya aku melihat dia dalam mode seorang pemimpin yang sangat serius. Dia menyeramkan. Mungkin ini saatnya aku bersikap sopan padanya. Laura tertawa kecil. Anggap saja pelatihan mental. Lagian, ini juga salahnya Juan karena ceroboh. Bagaimana bisa dia menyeretmu dan meninggalkan Hans? Loh, Hans tidak memberitahumu? Juan sengaja membawaku dan menempatkan Hans di sisimu. Apa? Saat kutanya, dia bilang ingin aku berlatih sebagai bodyguard bersamanya. Jadi aku bisa menjagamu lebih baik nanti. Laura tak berpikir, kalau itu jawabannya. Kemampuan Gina sudah termasuk bagus untuk seorang Shirley. Kalau begitu, kenapa Juan menempatkan Hans di sisinya? Seakan-akan, sesuatu akan terjadi. Nyonya. Laura terkejut saat seorang pelayan masuk. Dia terlihat sangat panik. Ada apa? Tanya Laura. Nyonya, itu. Oh, jadi dia ada di sini. Laura tambah terkejut saat seseorang yang familiar muncul. Itu adalah Elios, yang menggunakan setelan jas formal, dan beberapa tempelan untuk menutupi lukanya. Pria itu menyeringai ke arah Laura. Halo, kakak ipar.